anak-anakku kelas 10 IPA dan 10 IPS. Pada beberapa minggu lalu sebelum kita ujian tengah semester, ulangan tengah semester, kita sudah mempelajari corak kehidupan ya pada masa praaksara, yaitu pada masa zaman Paleolitikum dan masa Mesolitikum. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk pada yang ketiga yaitu zaman Neolitikum, kemudian nanti Megalitikum dan Perundagian. Nah, pada masa Neolitikum, salah satu ciri khas yang membedakan corak kehidupan pada masa sebelumnya yaitu masa Neolitikum, manusia pendukungnya sudah memproduksi makanan ya. Kalau sebelumnya ya pada masa Mesolitikum mulai menghasilkan makanan, bukan? Pada masa Paleolitikum itu mengumpulkan makanan. Kemudian pada masa Mesolitikum mulai menghasilkan makanan atau sering disebut dengan semi food producing ya. Semi food producing itu pada masa Mesolitikum. Nah, pada masa Neolitikum itu bahwa manusia pendukung zaman ini sudah memproduksi makanan atau disebut dengan food producing. Siapa yang menjadi pendukungnya zaman ini? Yaitu Proto-Melayu ya. Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan ya. Mereka atau manusia tersebut membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut dengan Neolitik atau batu muda. Suku mana yang termasuk Proto-Melayu itu? Yaitu suku Batak, ya, suku Dayak, ya, termasuk di dalamnya. Nah, itulah tentang perubahan yang terjadi di Nusantara dengan datangnya Proto-Melayu. Terjadi perubahan besar, ya, terjadi revolusi besar dalam corak kehidupan, dalam membutuhi kehidupan mereka sendiri, yaitu dengan melakukan bercocok tanam. Muncullah di sini dengan sistem berladang ya pada masa Neolitikum. Kemudian zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau sering disebut dengan batu besar ya, yang berbeda dengan zaman batu sebelumnya ya, zaman batu sebelumnya yang lainnya, karena tidak dapat dimasukkan dalam bentuk periodisasi praaksara. Istilah megalit berasal dari kata mega yang berarti besar, litos artinya batu ya, batu besar. Nah, apa yang menjadi ciri khas pada masa ini ya? Apa yang menjadi ciri khas? Yaitu adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Ya, kalau sebelumnya batu itu diolah menjadi alat, ya, maka lahirlah kapak beliung, kapak persegi dan lain sebagainya. Tetapi pada masa zaman Megalitikum ini, ya, ada ya budaya ya yang disebut dengan budaya batu besar Megalitikum ya, batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Nah, inilah contoh-contoh alat-alat atau bangunan yang ada pada masa Megalitikum ya. Yang pertama itu menhir ya, menhir, tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang ya, tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang.
Kemudian disebut dengan yang kedua punden berundak-undak. Ya, bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang dibuat dalam bentuk bangunan bertingkat-tingkat. Nah, inilah punden berundak inilah menjadi prototipe candi. Ya, prototipe, tipe bentuk, proto tua, bentuk tua. Ya, bentuk tua dari bangunan candi. Ya, jadi artinya bahwa candi yang dibangun di Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Hindu itu, bahwa bentuknya yang lebih tua sudah ada di Indonesia sebelumnya. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia, bahwa ya punden berundak-undak sudah ada. Itulah yang menjelma menjadi gambaran candi, bangunan candi yang kita temukan di Indonesia sekarang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Jadi bangunan-bangunan dari batu semua ini, ya. Bangunan-bangunan dari batu ini sarkofagus yang ketiga. Sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Kemudian dolmen. Ya, dolmen ini dolmen yang sudut kanan atas. Ya, dolmen sudut kanan atas. Boleh diperhatikan dolmennya. Meja batu tempat meletakkan sesaji. Ya, karena memang keyakinan, kepercayaan mereka pada waktu itu bahwa roh-roh nenek moyang itu ada, maka untuk menghormatinya dibuatlah sesajen, ya. Ya, dibuatlah meja batu tempat meletakkan sesajen yang mereka mau persembahkan kepada roh nenek moyang. Waruga, ya, waruga kubur batu makam leluhur. Ya, waruga itu adalah kubur atau makam leluhur. Ini terdapat di orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Nah, ini dia ya, waruga, ya, waruga. Nah, selanjutnya arca batu. Nah, arca batu yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ya, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Itulah contoh-contoh, ya, budaya, ya, kebudayaan megalitikum, ya. Kebudayaan megalitik. Sekali lagi, menhir, punden berundak-undak, sarkofagus, dolmen, waruga, dan arca batu. Nah, kembali ditegaskan di sini, ya, bahwa masa Neolitikum ini lompat terjadi, maaf ya, berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Mengenal sistem barter. Nah, benda hasil kebudayaan berupa batu sudah mulai dihaluskan dan kedua sisinya. Ya, kalau masa Mesolitikum masih sebagian sisinya, kalau ini sudah kedua sisinya. Kemudian sudah menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani. Kemudian pendukungnya bangsa Melayu tua, Proto Melayu. Nah, apa contoh-contoh alatnya? Ini sudah ada barang-barang obsidian, ya, gerabah, perhiasan, kemudian ada kapak lonjong, mata panah, beliung persegi. Ini contoh-contoh hasil budaya Neolitikum. Nah, kenapa kok bisa lompat-lompatinnya? Karena memang masa ini dengan megalitikum hampir bersamaan, ya, hampir bersamaan. Bedanya adalah bahwa megalitikum itu hasil budayanya dari batu-batu besar, sedangkan ini adalah merupakan, ya, kreasi baru, ya, dari alat-alat yang digunakan sebelumnya pada masa
pada masa Mesolitikum sekitar 1500 sebelum Masehi. Kemudian mengenal sistem barter. Apa itu sistem barter? Yaitu menukarkan barang dengan barang. Ya, karena belum ada alat tukar pada waktu itu, maka barang dengan baranglah sebagai upaya untuk memperoleh apa yang dibutuhkan. Kemudian benda hasil kebudayaan berupa alat batu sudah mulai dihaluskan dari kedua sisi. Sebelumnya belum, ya, menetap di desa. Mereka sudah hidup menetap, tinggal menetap, atau sering disebut dengan sedenter. Kalau masa Mesolitikum masih mulai menetap, ya, yang disebut dengan semi sedenter, tetapi masa Neolitikum sudah hidup menetap atau disebut dengan sedenter. Siapa pendukungnya? Yaitu Proto Melayu atau Melayu tua. Baik. Selanjutnya yaitu terakhir yaitu masa perundagian. Ya, masa perundagian. Masa perundagian ini didukung oleh Deutero Melayu atau Melayu muda yang berasal dari Yunan. Mereka adalah bangsa yang terampil membuat alat-alat dari logam. Ya, jadi kalau di Indonesia disebut dengan masa perunggu, ya, masa perunggu. Ya. Kalau di Yunan itu juga disebut dengan masa logam, ya. Masa logam yaitu masa tembaga, perunggu dan besi. Apa bukti-bukti tertua yang membuktikan bahwa masa ini disebut dengan masa perundagian? Ada temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi, ya. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, kemudian artefak besi yang ditemukan di kubur batu di Yonosari, Yogyakarta, Besuki dan Punung di Jawa Timur. Nah, berdasarkan lokasi penemuannya di Nusantara dan ciri khas reliefnya, maka benda-benda itu tentu berbeda, walaupun mungkin sama namanya, tapi reliefnya berbeda. Seperti nekara, bukan neraka, ya, nekara yang dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni tipe Pejeng dan tipe Heger. Nah, ini dia, ya, nekara Heger 1, ya, atau disebut dengan Pejeng, ya. Ciri-cirinya, Heger itu bentuknya tambun dan bagian pukulnya menatu dengan bagian badan. Selain itu memiliki ukuran hiasan di dindingnya. Itu Heger. Kemudian Pejeng berbentuk ramping dengan bidang pukulnya yang menjorok ke arah luar dari bagian bahunya. Asalnya bagaimana? Heger itu dari Dongson, Vietnam. Kemudian kalau Pejeng itu sudah merupakan hasil kebudayaan Indonesia, yaitu di Bali, ya. Itu di situ letak perbedaannya. Nah, sekaligus juga apa fungsinya? Fungsi Heger itu memohon keselamatan, menolak bala, meminta hujan dan mengusir roh-roh jahat. Itulah keyakinan manusia pada masa itu. Yang Pejeng itu umumnya sebagai sarana upacara, lambang status sosial dan mas kawin. Jadi Pejeng itu menunjukkan suatu, ya, tingkat sosial yang lebih tinggi. Artinya kalau dia punya Pejeng itu sudah tinggi derajatnya, ya, status sosialnya sudah tinggi dan dijadikan juga menjadi mas kawin. Itulah sebagai contoh, ya, contoh peninggalan budaya pada masa perundagian. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana corak nekara dari Dongson, ya. Nekara Dongson termasuk tipe Heger 1 sudah tadi, ya kan, masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur Semenanjung Malaya, yaitu dari barat, ya, yang dibawa oleh bangsa Austronesia, ya.
dari barat, dari Malaysia menuju Sumatera, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kebudayaan Dongsong itu adalah merupakan kebudayaan yang berasal atau yang terletak di wilayah lembah Song Hong, Sungai Mak, Teluk Tonking, Vietnam, dan berkembang tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi, di mana puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya artefak dari besi di Vietnam, dan sampai di Indonesia sekitar 200 sebelum tahun 200 sebelum Masehi. Nah, kemudian sekarang itu tadi pengaruh kebudayaan Dongson, sekarang pengaruh kebudayaan Sahuin dan Kalanai. Kebudayaan Sahuin itu merupakan kebudayaan gerabah Vietnam yang juga menyebar ke Indonesia sekitar tahun 600 sebelum Masehi dari wilayah Vietnam bagian utara. Apa yang menjadi ciri khasnya dari kebudayaan Sahuin ini? Yaitu pola gerabah, ya, pola geometri dan pengolesan dengan warna merah dan putih. Kita lihat gambar di sebelah kanan atas, ya. Ini contoh gerabah. Kebudayaan Kalanai berkembang di Filipina juga, ya, pada abad ke-5 sebelum Masehi dan menyebar ke Indonesia saat masyarakat memasuki tahap perundagian. Jadi ada dua jalur kedatangan, ya, kedatangan budaya Sahuin atau Kalanai ke Indonesia, satu jalur barat dan satu jalur timur. Jalur timur itu melalui, ya, Filipina, dari Filipina sampai ke Sulawesi, dari Sulawesi menyebar sampai ke Maluku, Irian, dan sampai juga ke Jawa. Demikian juga jalur barat dari Malaysia, dari Yunan ke Malaysia, kemudian dari Malaysia ke Sumatera. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ada beberapa materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang budaya Neolitikum, kemudian budaya Megalitikum, kemudian budaya Perundagian, budaya Dongson, dan budaya Sahuin dan Kalanai. Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetaplah kita semangat, tetap kita jaga jarak, tetap pakai masker kalau keluar rumah, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan satu-satunya yang tidak bisa lupa adalah mari kita tetap berdoa, mohon kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Demikianlah anakku sekalian, tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.